Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Amalia, NIM 2021111011, kelas 2A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Langsung saja pada soal pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yakni keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yakni penulisan apotik. Apotik ini merupakan contoh yang salah. Yang benar adalah apotek menggunakan E, bukan I. Kemudian ada kata coklat. Contoh penulisannya benar yakni coklat menggunakan E. Kemudian ada bis. Yang benar adalah bus menggunakan U, bukan I. Kemudian soal kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halaman sumbernya. Contoh, menurut Keraf 1983.23, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Baik, di sini dapat dilihat tulisan yang berwarna oranye ini merupakan contoh kutipan langsung. Di sini dijelaskan tahun terbitnya 1983 dan halaman sumbernya yakni 3. Kemudian kutipan tidak langsung. Nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contohnya, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Syakban, Build Your Blogger, XML Template, Yogyakarta, Andi 2010, halaman 197. Tulisan berwarna oranye ini yang di bawah merupakan contoh kutipan tidak langsung, karena ditulis pada akhir kalimat. Berbeda dengan menurut Keraf ini tadi, yang merupakan contoh kutipan langsung karena ditaruh pada awal kalimat. Soal ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Di sini saya mengambil biografi singkat Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Dan seterusnya, pada contoh biografi ini dijelaskan pula jasa-jasa Insinyur Soekarno semasa hidupnya, yakni ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei, kemudian merumuskan ajaran Marxisme, dan mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kemudian bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan
atau sebagian karangan yang sedang digarap. Bibliografi ini meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Contoh dari bibliografi, jika ditulis oleh satu orang penulis, maka ditulis Gerald Goris. Ini merupakan nama pengarang, kemudian 1980 tahun terbit, komposisi ND Nusa Indah Ibrahim Mini 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, merupakan judul buku, kemudian Jakarta adalah tempat terbit, dan UHAMKA Press, nama penerbit. Dan seterusnya, jika ditulis oleh 2 orang penulis, 3 orang penulis, dan di sini ketika ditulis oleh lebih dari 3 orang, perlu digarisbawahi, hanya dicantumkan oleh satu nama saja, dan yang lainnya ditulis dan kawan-kawan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian soal keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya seperti, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. Kemudian, kata jam biasanya dipakai untuk menunjukkan masa atau jangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan durasi. Contohnya, kami bekerja selama 8 jam sehari. Kemudian, soal kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Baik, bahasa diartikan bermakna karena bahasa sendiri menyampaikan kata dan setiap kata terikat pada makna. Makna itu ada yang bersifat positif dan yang bersifat negatif atau bahasa makian. Selain itu, bahasa juga bermakna dalam artian meninggalkan makna tersendiri baik bagi pendengar maupun penuturnya, karena bahasa mampu membangun emosi di antara keduanya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan pengguna bahasa atau manusia untuk berkomunikasi. Dan pada kegiatan ini, manusia mampu mengetahui makna dari bunyi yang diucapkan, serta dapat membangun emosi di antara keduanya. Kemudian yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Ini merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar yakni, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kemudian contoh kedua, adik tidak mau sekolah lagi karena, diejek oleh teman-temannya. Merupakan contoh yang salah ya teman-teman. Kemudian dibenarkan, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Ini adalah soal ketiga. Soal yang 1, 2, 3 ini merupakan contoh penggunaan tanda koma di tengah kalimat. Kemudian, contoh yang keempat, dia sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah ya. Kemudian dibenarkan, dia sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Kemudian, contoh yang kelima, pertunjukan kuda lumping di lapangan sangat menarik, tetapi, cukup membahayakan penonton di sekitarnya. Contoh yang salah dan dibenarkan,
Pertunjukan kuda lumbing di lapangan sangat menarik, tetapi cukup membahayakan penonton di sekitarnya. Jadi seharusnya tanda koma ini sebelum kata imbuhan tetapi ya. Dan contoh 45 ini merupakan contoh penggunaan tanda koma pada perbandingan kalimat. Soal ke-7, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Berikut adalah contoh tanda titik 2. Yang pertama, Tika membeli buah titik 2 dijabarkan. Tika membeli buah apel, pisang, salak, dan durian. Kemudian contoh yang kedua, perlengkapan ujian yang perlu dibawa. Ini ada pensil, penghapus, dan papan. Kemudian contoh tanda titik koma yang pertama, susunan acara Jalan Sadari ini adalah pembukaan oleh Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Panitia. Kemudian diberi tanda titik koma sebagai pengganti kata hubung, ya. Pengganti kata hubung dari ketua panitia dengan senam. Yang kedua, Pak Guru menerangkan titik koma, murid-murid mendengarkan. Kemudian soal ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seseorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh kesalahan penulisan huruf miring, yakni yang pertama, hanya saja dugaan awal sang ibu yang baru melahirkan anak pertamanya itu mengalami baby blues syndrome. Dan seharusnya tulisan baby blues syndrome ini menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Jadinya seperti ini ya teman-teman penulisannya. Ditulis miring. Kemudian contoh yang kedua, seluruh dunia sedang dilanda coronavirus disease atau COVID-19. Perbaikannya, kata coronavirus disease seharusnya menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Dan contoh penulisannya yang benar yang seperti ini. Tulis miring. Kemudian yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Kemudian, huruf vokal merupakan huruf yang terdiri dari A, I, U, E, O. Berikut adalah contoh kesalahan penulisan huruf konsonan. Yang pertama, Ibu Cipto. Di sini tulisannya menggunakan T, J, I, P, T, O. Yang benar adalah Ibu Cipta. Di sini pemakaian frasa Ibu Cipto salah, karena yang dimaksud kata Ibu Cipto dalam kalimat tersebut adalah kata Ibu Cipto. Karena pada frasa tersebut menggunakan ejaan lama. Kata tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan. Jika kata tersebut ditulis menjadi Ibu Cipta. Kemudian contoh yang kedua, Podomoro. Penulisannya benar, yakni Padamara. P-A-D-H-A-M-A-R-A.
bukan PODOMORO. Penulisan frasa Podomoro ini salah karena penulisannya menggunakan fonem konsonan D. Frasa tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan apabila pada konsonan D diganti dengan fonem konsonan D atau DHA. Maka frasa Podomoro seharusnya ditulis dengan Padhamara atau berdatangan. Kemudian contoh kesalahan penulisan huruf vokal. Yang pertama, monggo kerso merupakan contoh penulisan huruf vokal yang salah, dan yang benar adalah mangga kersa. Pemakaian huruf vokal yang seharusnya ditulis menggunakan fonem vokal A, tetapi ditulis menggunakan fonem vokal O. Penulisan kata-kata tersebut yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan, yaitu jika diganti dengan menggunakan fonem vokal A. Sehingga kata tersebut yang benar menjadi mangga kersa, bukan monggo kerso. Kemudian yang kedua, sari roso, merupakan contoh yang salah dan dibenarkan menjadi sari rasa. Rasa pada contoh di samping ini salah karena mengalami kesalahan pemakaian huruf vokal yang seharusnya ditulis fonem vokal A, tetapi ditulis dengan fonem vokal O. Penulisan kata-kata tersebut yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan jika diganti dengan vokal fonem vokal A, yaitu kata tersebut menjadi sari rasa. Baik, di sini dapat dilihat tulisan yang berwarna merah ini seperti Ibu Cipto, Podomoro, Monggo Kerso, Sari Roso ini merupakan contoh penulisan yang salah dan dibenarkan dengan tulisan yang berwarna hijau. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.